hati dan pikiran kita agar kita layak untuk datang kepada Tuhan, agar ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan dari nama Tuhan. Kemurahan
musim kehidupan kita tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya yakin kita pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit. Tapi di masa-masa itu kita melihat bagaimana Tuhan memegang tangan kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Itu semua karena Tuhan baik. Dan biarlah kita tetap mengingat akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam kita. Tak dapat kulukiskan perbuatanmu seumur hidupku melihat kamu.
begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh kuat, bahkan kami boleh diperkenankan Tuhan menikmati hari yang baru, sukacita yang baru, berkat-berkat Tuhan yang baru, membuktikan betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan peduli dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Bapa, tidak ada alasan untuk setiap kami tidak menaikkan syukur kepada Tuhan. Ini hari yang indah yang Tuhan beri atas kami. Biarlah setiap hati kami penuh dengan pujian, penyembahan, pengagungan hanya kepada Engkau Yesus. Kami berdoa setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang berduka cita Tuhan hiburkan, bahkan kami yang semakin patah semangat atau ingin menyerah, Tuhan teguhkan setiap kami untuk tetap terus memandang kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, setiap kami yang datang tidak sama seperti kami pulang, tetapi kami pulang boleh membawa setiap kemenangan demi kemenangan, karena kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang maha kuasa yang sanggup melakukannya dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap diberkati oleh Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Dalam hitungan ketiga saya akan baca perikopnya dan kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 27 dengan perikop aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tidak percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur pada Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusangkakan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Allah. Janganlah meninggikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah memulangkan diri dengan luka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seterusku. Janganlah menyerah aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafas kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Dalam Mazmur yang 27 ayat ke-6 dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahmu aku akan mempersembahkan korban syukur dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan bermazmur dan menyanyi bagi Tuhan. Masih semangat puji Tuhan? Kita akan tetap memuji Tuhan. Dapat saksikan
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sampai kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat pujian yang mengatakan seperti rusa yang haus, biarlah hati kita sama seperti tanah yang besar, sama seperti rusa yang merindukan aliran sungai.
Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Aba ya Bapa, benar, hanya Engkau yang mengenal hati kami. Engkau tahu seluruh hidup dan kehidupan kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami datang kepada Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami percaya di dalam Engkau. Kami menikmati kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tiada pernah habis di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Allah terus bekerja, menjamah hati pikiran kami, supaya hati kami menjadi seperti tanah yang subur, siap ditanami benih-benih firman Tuhan. Dan kami boleh pulang, kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena benih itu bertumbuh berakar dan berbuah di dalam Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, pimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan ini, dan hamba-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa, merendahkan hati ini, memohon tuntunan dan pimpinan-Mu, agar hamba juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kami semua, supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dan aku percaya Bapa, kami pulang dari tempat ini, hidup kami menjadi baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kita semua yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di gereja, juga saudara-saudari yang beribadah melalui siaran live streaming. Shalom. Shalom. Merupakan suatu sukacita yang besar kalau kita bisa bertemu lagi pada hari ini, dan kita sama-sama mau belajar supaya kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau berbuah di dalam Tuhan, kita mau hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau hari ini kita lihat bahwa ada duka cita yang sudah berubah jadi sukacita, ada yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, ada yang marah-marah sudah tidak marah-marah lagi. Itu bukti bahwa kemurahan Tuhan ada pada kita. Ada amin? Nah, kalau ada amin, mari coba katakan kepada orang di belakang, bilang Tuhan Yesus baik. Lihat ke belakang supaya jangan mengantuk. Tuhan Yesus sangat baik karena kita menikmati kemurahan Tuhan, yang nanti firman itu, tema itu menjadi perenungan kita di sepanjang tahun 2024, dan saya percaya bahwa itu akan menjadi pencapaian hidup kita di sepanjang tahun ini. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu kita belajar kemurahan Tuhan dari Daud, ya. Kita belajar dari Daud, bagaimana Daud punya hidup, dia diikuti atau Daud dikejar-kejar oleh kemurahan Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari pada minggu yang lalu dari Mazmur pasal 23, supaya hidup kita bercontoh dari Daud, hidup kita diikuti oleh kemurahan Tuhan. Maka yang pertama, Bapak Pendeta ajar kita, ikut saja, jangan melawan, jangan bikin diri jago, jangan bikin diri inti. Itu yang kita belajar pada minggu yang lalu. Dan bagian kedua adalah tetap percaya kepada Tuhan, walaupun situasi sulit atau susah, kita tetap percaya saja. Hari ini kita masih merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu tentang kemurahan Tuhan. Saya mengajak kita semua, kita buka Alkitab kita pada Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasal 6, kita akan baca secara bergantian ayat 27 sampai ayatnya yang ke-26. Nanti kita akan baca bergantian. Saya membaca perikopnya terlebih dahulu, dan kemudian yang perempuan akan baca ayat yang ganjil, dan laki-laki akan membaca ayat yang genap.
Lukas 6 ayat 27 sampai 26. Ada amin? Amin. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Amin. Ya. Perempuan akan baca ayat yang ganjil dan laki-laki akan baca ayat yang genap, dan terakhir kita akan baca sama-sama ayat yang ke-36. Kasihilah musuhmu. Mulai perempuan yang ganjil. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. dan jika kamu membicarakan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun membicarakan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali selamanya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sama-sama, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan diberkatilah kita semua yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang mengasihi Allah dan yang diberkati oleh Allah, kemurahan Tuhan yang kita renungkan dan akan kita alami di sepanjang tahun 2024. Hari ini saya beri judul kecil atau berikan subtema adalah ciri-ciri orang yang menerima kemurahan Tuhan. Yang akan menjadi fokus perenungan kita pada pagi ini adalah ayat ke-35 dan ayat yang ke-36. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas menulis kitab ini untuk dia memberikan kepada Theophilus. Kalau kita baca pada pasal 1 ayat 1 dan 4 ada dijelaskan bahwa Lukas dia tulis surat ini untuk diberikan kepada Theophilus. Lukas ini dia orang Yunani, dan menurut beberapa referensi Alkitab yang saya baca, dia adalah orang yang bukan orang Yahudi, tetapi dia punya tulisan ada di Alkitab. Dan Roh Kudus mendorong Lukas untuk dia menulis kitab ini kepada Theophilus. Saudara-saudaraku, Theophilus itu artinya yang mengasihi Allah. Sama-sama kita katakan, yang mengasihi Allah. Dan kalau pagi ini surat ini datang kepada kita oleh tuntunan Roh Kudus, berarti kita juga adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Ada amin? Ya. Kalau ada amin, bilang sama orang yang di belakang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Untuk yang tidak bisa balik, biar lihat ke samping sudah. Iya, surat ini datang untuk memenuhi kebutuhan jemaat pada permulaan kekristenan. Ya. Dan kalau kita baca Injil Lukas, mulai dari kelahiran Yesus, mulai dari kehidupan Yesus,
pelayanan Yesus, kematiannya, bahkan kebangkitannya, bahkan kenaikan Yesus kembali ke surga. Itu ada tertulis di dalam Injil Lukas. Lukas ini Paulus bilang dia adalah tabib. Keterangan apa dokter ya? Itu ada pada Kolose pasal 4 ayat 14. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, mengapa kita mempelajari bagian ini pada hari ini? Pada minggu kedua di bulan Januari pada tahun 2024, dan hari ini kita memasuki hari yang ke-14 dan masih ada 352 hari lagi. 2024 adalah tahun Kabisat, ada tanggal 29 Februari. Kita belajar bagian ini untuk menjadi pedoman bagi kita, sebagai dasar kita menghidupi hari-hari kehidupan kita, supaya kemurahan Tuhan tetap kita alami dalam hidup kita. Saya mau sampaikan sebuah rahasia bagi kita menjelang akhir zaman. Roh-roh teritorial dan roh-roh di udara, dia bekerja juga kuat, mau merampas kehidupan orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, supaya kehidupan manusia menjadi kacau balau. Kalau kehidupan manusia menjadi kacau balau, tawanan setan akan menjadi banyak. Sekarang kita lihat fenomena di sekitar kita, tidak perlu kita perhatikan jauh-jauh, di sekitar kita di Jayapura saja. Penjualan miras makin kencang, seks bebas makin banyak. Orang sudah tidak malu-malu lagi bergandengan tangan dengan yang bukan pasangannya. Perselingkuhan makin banyak. Ada perselisihan di mana-mana. Bahkan ada yang mau memecah belah persatuan umat Tuhan. Baik kita di Papua maupun di dalam keluarga kecil, ada hal-hal kecil yang kadang-kadang mau buat supaya hidup tidak sejahtera. Ini kita alami di sekitar kita. Saya sepanjang hari lihat di Waena, dulu yang jual minuman hanya laki-laki, sekarang perempuan juga, bahkan gendong bayi pun, tengah malam juga mereka berdiri menawarkan minuman mereka jual. Kejahatan itu seperti api yang mau menghanguskan kehidupan manusia. Memang sudah tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan bahwa pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukankah segala kelimpahan hidup kita yang kita alami sekarang adalah bukti kemurahan Allah dalam kehidupan kita? Bukti kebaikan Allah. Dalam bahasa Yunani, kemurahan Tuhan itu disebut dengan Christotes, artinya kebaikan. Nah, tadi saya katakan bahwa kejahatan itu seperti api. Kalau kejahatan seperti api, maka bagaimana kita harus menyikapinya? Kita harus menjadi seperti air, supaya air memadamkan api. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu adalah murah hati. Ciri-ciri orang yang menerima kemurahan Tuhan adalah orang yang mau mereplikasi, orang yang mau mengikuti, melakukan kembali apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bikin A, dia bikin A. Tuhan buat B, dia bikin B. Tuhan buat C, jangan dia buat X, dia harus buat C juga. Karena itu adalah bukti bahwa dia mengalami kemurahan Tuhan. Orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan, ada dua hal yang akan kita pelajari pada bagian ini. Lukas sudah kasih tahu ketong semua bahwa kalau kopu Bapa murah hati,
berarti kau juga harus murah hati. Lukas dia suka ketorang. Nah sekarang bagaimana kita orang mau buat? Apa yang harus kita buat berdasarkan apa yang ditulis oleh Lukas dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-20 ke-36. Saya minta tolong satu orang baca ayat 35. Ayat 35, tetapi kamu masih hilang musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Terima kasih Kakak Cora. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sungguh baik itu Tuhan. Dia baik untuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Berarti dia baik juga untuk orang-orang yang tahu berterima kasih. Yang pertama yang menjadi ciri-ciri orang yang menerima kemurahan Tuhan, yang pertama adalah satu, kasihilah musuhmu. Dia mengasihi musuhnya. Ayat 27 kita lihat bersama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tetapi aku berkata kepada kamu yang mendengarkan aku. Kalau kita lihat di Alkitab, aku, huruf A itu, A-nya adalah huruf besar. Berarti kamu yang mendengarkan aku Tuhan. Kasih tahu ke sebelah kiri kanan, jangan pura-pura tuli. Jangan pura-pura tuli. Tapi kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. A huruf besar itu Tuhan. Sekarang perintah Tuhan adalah kasihilah musuhmu. Siapa musuh kita? Atau apa itu musuh? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musuh itu lawan, musuh itu tandingan. Atau ada pengertian lain, musuh adalah sesuatu yang mengancam keselamatan, sesuatu yang mengancam kedamaian. Saudara, kalau dokter mau mengobati penyakit, kan dia harus kenal dulu gejalanya toh. Orang sakit demam, pasti dia tanya, bagaimana istirahatnya, bagaimana makannya. Kalau orang sakit malaria, dia mulai tanya gejala. Ada yang bilang muntah-muntah, kepala sakit, kaki dingin, demam. Ya. Dokter dia tanya gejala supaya dia bisa mendiagnosa penyakit dan memberikan obat dengan tepat. Ditambah lagi kalau ada hasil darah. Nah, supaya tujuannya untuk penanganan terhadap sebuah penyakit itu tepat dan pasien cepat sembuh. Kalau kita belajar, saya mengajar ada manajemen strategi. Ada satu poin yang bilang bahwa untuk memenangkan pasar, seorang yang melakukan bisnis perdagangan, dia harus mengetahui siapa musuhnya dia. Musuhnya dia adalah pesaingnya dia, yang sama-sama juga berjualan. Apa dia punya kelemahan, apa dia punya kelebihan. Itu harus diketahui supaya dia bisa membuat sebuah strategi bagaimana dia bisa sama-sama bersaing tapi dia juga untung. Tujuan ini saya sampaikan supaya kita tahu apa yang menyebabkan kita menjadi kecewa, apa yang menyebabkan manusia menjadi sakit hati, harus diketahui. Terlebih dahulu baru bagaimana menyelesaikannya. Jangan tembak nyamuk atau lalat dengan pistol. Cukup pakai koran saja. Kayak saya mama. Kalau sudah ada lalat satu saja, Maces pegang koran gulung, dia akan kejar
lalat itu sampai dapat. Terbang kemana, tutup pintu-pintu semua, punya harus mati. Habis itu lalat ini, marah lalat. Saudara-saudaraku, sampai dengan hari ini, siapakah yang membuat hidup kita merasa tidak nyaman? Atau apakah yang membuat hidup kita menjadi tidak nyaman? Suami kah? Mana mungkin ada yang bilang suami bikin jahat? Mana mungkin suami yang jahat? Suami yang cakadidi? Suami yang muka kering, mata menyala? Harus dikasihi. Suami yang bawa pulang bayi dari hasil hugel, kemudian kasih untuk istri sah, harus merawat bayi itu bersama dengan 3 orang anak, tambah lagi dengan suami punya pekerjaan yang serabutan, penghasilan tidak jelas. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Apakah suami yang model begini tetap harus dikasihi? Ada yang bilang angkat buang dia di laut. Firman bilang, kasihilah musuhmu. Musuh adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, sesuatu yang mengancam keselamatan, sesuatu yang mengancam kedamaian atau yang hendak mencuri kedamaian atau damai sejahtera. Bagaimana dengan istri yang berkomentar dari dia buka mata sampai dia tutup mata baru rumah sunyi? Sampai ada suami yang kasih nama di kontak HP nenek lampir. Ditelepon kembali ternyata make-up HP yang bunyi. Atau bagaimana dengan anak-anak yang kalau sudah pegang HP dipanggil 1 kali, jawabannya cuma dipanggil yang kedua kali, iya, tapi tidak bergerak. Nanti bapak dengan mama punya suara sudah suara tinggi, iya nanti saya datang. Tapi nanti tunggu 45 menit atau 30 menit baru dia muncul. Bagaimana dengan teman kerja kita? Pimpinan yang kadang-kadang tidak adil. Situasi-situasi yang buat kita merasa tidak nyaman. Tingkah laku teman, tingkah laku sahabat. Sudah kita curhat sama dia, dia cerita lagi sama orang lain. Padahal cuma saya saja. Kok percaya saya? Nanti baru sambung ke orang lain. Jangan kok bilang-bilang saya cuma kasih toko saja. Nanti orang ketiga cerita lagi ke orang keempat. Jangan kok bilang-bilang cuma kau saja yang tahu. Padahal sudah 2 orang tahu. Bagaimana dengan orang yang pinjam uang sampai ketemu minta dan juga balik malu? Bagaimana dengan tetangga yang menyebalkan kita? Saya bersyukur beberapa tahun lamanya saya sudah tolong bayar orang lain punya listrik karena ada sambungan yang sambungan liar yang menyebabkan pemakaian di sebelah meteran saya yang terputar. Dan saya baru tahu tahun 2023 kemarin. Selama saya tinggal dari tahun 97 penggantian meter dari meter yang lama dari jadi meter yang prabayar itu sudah sekitar 10 tahun. Jadi ya bersyukur saya tolong bayar orang pun listrik sudah 10 tahun lebih. Ditambah lagi orang curi air dari dalam tanah, sambung pipa diam-diam. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah selesaikan semua. Tapi ada lagi, wifi orang bobol. Puji Tuhan, semua baik. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang seperti ini di sekitar kita? Buat kita tidak nyaman, bahkan kalau secara keuangan rugi. Pantasan kok kenapa saya 100.000 cuma 3 hari habis. Padahal saya di rumah sendiri, kulkas cuma 1, AC cuma 1. Tapi Tuhan Yesus baik. Apa kata firman tentang situasi-situasi seperti ini yang kita alami, yang buat kita tidak nyaman?
Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Orang yang menyebabkan kamu tidak merasa nyaman. Maksudnya bagian firman Tuhan ini adalah ketika kita diperlakukan tidak adil oleh situasi, oleh manusia, maka jangan kita membenci orang lain. Jangan kita sampai situasi pun kita marah. Hujan ini, panas ini, terus stop. Sampai ada yang ukur-ukur panas, ini sudah 38. Hari ini 32. Nanti datang hujan-hujan ini, kita mau bikin acara baru. Hujan turun lagi. Padahal waktu panas kemarin bilang, hujan turun kah? Reaksi yang harus dibuat oleh anak-anak Tuhan, orang-orang yang menerima kemurahan Tuhan, menunjukkan reaksi yang memperlihatkan bahwa dia atau kita, yang orang-orang yang menerima kemurahan Tuhan, memiliki pendirian yang berpusat hanya pada Kristus dan kerajaan Allah. Tindakan yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang menyebabkan ketidakadilan kepada kita, haruslah sedemikian rupa kita berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka juga bisa menemukan Kristus dalam kehidupan kita, dan mereka percaya akan semua perkataan firman, dan mereka dapat dimenangkan supaya mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Saya mohon izin berbagi sedikit cerita yang saya sudah pernah ceritakan kepada kita semua. Bagaimana saya menghadapi anak saya ketika malam-malam jam 11:30 saya dapat berita bahwa Mama Kiki dapat tangkap di polisi karena narkoba. Saya harus ke Dok 5 tengah malam. Mereka belum bawa ke Polda, tempat narkoba itu ada di Dok 5. Dan jam 11:30 malam saya tidak perlu dengan takut lagi. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus bersama saya lewat jalan belakang. Saya pakai motor dari Perumnas 2, saya lewat jalan alternatif supaya saya lebih cepat tiba di Dok 5. Dan sampai di sana saya punya anak saudara dalam terali besi. Dan begitu dia lihat saya di sini, ini terali besi, dia Kiki bilang, Mama bunuh saya sudah. Karena saya sudah bikin malu Mama. Jelas ini perbuatan yang memalukan, karena saya beberapa kali rapat dengan Dit Narkoba dari Polda dan juga Bintal Kodam dan juga dari Dinas Sosial dalam rangka untuk menyusun program untuk memberantas narkoba di Papua. Lalu kemudian Sapu Anak yang buat seperti itu. Tapi dalam hati, waktu dalam perjalanan saya bilang, dalam perjalanan saya ngebut, tapi saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Apa yang saya mau banggakan di dunia ini? Saya hanya banggakan kalau saya bisa lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya peluk dia, dengan penuh kasih sayang saya bilang, Kiki, Mama sayang Kiki, Tuhan Yesus sayang Kiki. Kita dua berdoa. Ada orang lain yang ketika dipermalukan seperti ini, dia protes, dia marah, bahkan dia bisa pukul dia punya anak kembali. Tapi bagi saya, kalau saya pukul tidak menyelesaikan persoalan. Saya sebagai seorang akademisi, pasti ada anak-anak mahasiswa yang tahu. Dan beberapa anggota Polri di Polda itu ada yang menjadi mahasiswa kami, dan mereka tahu. Sudah belakangan berlaku itu anaknya Ibu Christine ya. Aduh. Tapi apa yang saya buat terhadap anak saya? Saya mencoba belajar untuk mengesampingkan apa yang namanya harga diri. Saya mengasihi dia. Keluarga besar tetap sudah pasti malu. Saya mengasihi dia. Dan lalu bagaimana dengan proses kelanjutannya? Kiki bilang, Mama katanya kalau Mama ada uang, Mama bayar 30 juta. Anak
biar 100.000 dong minta malam ini, mama tidak kasih. Karena bagi saya setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Salah, benar. Saudara-saudaraku, kalau kita menghadapi situasi yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil, kita direndahkan, bahkan orang meragukan kemampuan kita, jangan kita marah. Bagaimana kita mau memenangkan jiwa bagi Tuhan, sedangkan hidup kita sendiri belum menunjukkan perilaku seperti Kristus? Karakter Kristus belum terpancar di wajah kita. Bagaimana kita mau memenangkan suami kita ketika dia berbuat kesalahan terus dia pulang, dia bilang tolong bikin kopi kah? Kau suruh kopi 02 bikin kopi. Bagaimana kita mau memperlihatkan karakter Kristus di depan kita kalau anak kita melihat bapa dengan mama bertengkar, baku marah, tidak ada pendamaian? Padahal firman bilang jangan sampai matahari terbenam, tapi bapa dengan mama tidak baku bicara 3 hari. Dalam rumah tapi satu menghadap di tembok sebelah kiri, satu menghadap tembok sebelah kanan. Bagaimana kita mau memenangkan pimpinan kita kalau dia salah terus kita pukul meja? Saya juga tahu, bukan kau saja yang sekolah. Bagaimana kita mau memenangkan tetangga kita yang jahat dengan kita kalau kita membalas perbuatan jahat mereka? Kalau kita tidak hidup seperti Kristus. Kita belajar dari Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya sendiri berbuat jahat kepada dia, tetapi dia tidak membalas perbuatan mereka. Lihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi manusia bukan dengan ucapan. Dia harus mengalami siksaan mental dan fisik. Kita berkaca kepada pengorbanan Yesus. Tadi di awal saya katakan bahwa ada roh-roh teritorial yang ingin mencuri damai sejahtera di muka bumi. Ada roh-roh teritorial yang menginginkan supaya terjadi kekacauan di muka bumi. Sehingga orang-orang yang lemah imannya, iman terhadap Tuhan lemah, mereka sangat mudah dipengaruhi karena mereka tidak berpendirian tetap pada Tuhan. Mereka sulit mengendalikan diri mereka, sehingga mereka diperdaya oleh situasi. Berbuat jahat, berbuat onar, mabuk, pukul orang. Dan orang-orang yang menjadi korban pun menjadi tidak berhikmat. Ketika melihat ada pertengkaran, langsung balas juga dengan pertengkaran. Ketika ada pimpinan berbuat salah, langsung demo. Tutup pelayanan rumah sakit. Pasien terbengkalai. Kalau api dengan api, maka yang ada adalah asap semakin membumbung tinggi. Asap semakin tebal karena api menyala terus. Orang yang murah hati sama dengan bapaknya yang murah hati dalam setiap situasi yang membuat dia lemah, situasi yang membuat dia kecewa, orang-orang yang membuat dia patah hati, dia akan menjadi sama dengan bapaknya. Dia menjadi seperti air dalam segala keadaan. Kasihilah mereka dan berbuat baik kepada mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Jadi intinya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu muncul pertanyaan, cukup dengan berdoa sajakah? Memberkati sajakah? Mereka tidak perlu kena hukuman. Anak saya menjalani hukuman di Polda yang kalau saya baca di undang-undang bisa sampai 8 tahun. Tetapi ternyata dia menjalani hukuman hanya 8 bulan. Tapi dia harus masuk.
Karena Galatia 6 ayat 5 firman Tuhan berkata, karena setiap orang akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Kita hidup di dunia ini adalah ada pemerintah yang mengatur. Ada hukum yang mengatur kehidupan manusia. Baik secara pidana, hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan lembaga secara perdata. Saya memang berkoordinasi dengan beberapa orang teman untuk anak saya, bukan untuk dia dibebaskan, tetapi saya minta kalau bisa jangan dia dipenjara di Doyo. Karena ada jaringan ada oknum-oknum aparat yang sedang menunggu dia, dan mereka bilang kalau dia sampai di sini berarti dia mati di dalam penjara. Jadi saya hanya minta tolong kalau bisa jangan dia di Doyo. Mungkin dia di Biaka atau dia di Sorongka, di manakah, atau di ABK, asal jangan di Doyo. Tapi ternyata Tuhan berbuat lain. Tuhan bawa dia keluar. Apa yang saya buat setiap malam, jam 10 malam saya start dari rumah, saya pergi ke Polda. Di depan Polda saya berhenti di depan lapangan tenis, karena di belakang lapangan tenis itu penjaranya. Saya berdoa di situ. Saya tuang minyak urapan, saya berdoa, Tuhan tolong berikan keadilan untuk anak yatim yang sedang terhilang ini Tuhan. Saya minta keadilan dari Tuhan, dan bukan hanya minta keadilan, tapi minta pertobatan dia supaya itu adalah pertama dan terakhir untuk dia ada di dalam Polda, dan jangan lagi di Polda-Polda yang lain. Saya minta kepada Tuhan, dan di luar dugaan kami semua keluarga sudah pasrah dia akan tinggal lebih sampai mungkin dia tua di situ, tapi di luar dugaan kami dia bisa keluar lebih cepat. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Bicara gampang, tetapi melakukan tidak semudah apa yang kita katakan. Tapi yang bisa menolong kita untuk kita bisa melakukan itu, kita punya hati seperti Kristus, adalah Roh Kudus. Bangun hubungan dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, maka kita akan diberikan kemampuan untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang merendahkan anak-anak Tuhan, orang-orang yang menceritakan keburukan-keburukan anak Tuhan atau bahkan menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ciri-ciri orang yang menerima kemurahan Tuhan, yang pertama adalah dia dapat mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, atau kasihilah musuhmu. Yang kedua, saya baca kembali pada ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, itu yang pertama. Yang kedua, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Yang kedua, berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Kita semua sebaiknya dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalian sebaliknya harus mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kalau kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita, maka orang-orang yang berdosa juga mereka melakukan hal-hal baik. Pada ayat yang ke-32 dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Di sini ditegaskan bahwa kita berbuat baik bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita, tetapi kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita dalam konteks musuh tadi. Kalau kamu menunjukkan kasih kepada teman
yang mengasihimu saja, jangan harap Allah akan memberkatimu atas perbuatanmu itu. Karena orang-orang berdosa juga menunjukkan kasih kepada orang yang mengasihi mereka. Jadi berbuatlah baik kepada orang-orang yang menganiaya anak-anak Tuhan. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang menghakimi. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang kadang-kadang menyepelekan atau merendahkan, atau menganggap kita tidak ada, menganggap kita tidak mampu. Kau tahu apa? Kau tidak usah gabung dalam tim ini karena pada dasarnya kau tidak mampu. Berbuat baiklah kepada mereka. Kenapa harus berbuat baik kepada mereka? Karena ini adalah perintah Tuhan. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 20, saya mohon satu orang bisa baca buat kita. Roma 12 ayat 20. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Tetapi jika seterumu lapar, jika musuhmu lapar, berikan dia makan. Jika musuhmu haus, berikan dia minum. Bicara tentang makan dan minum, ini adalah kebutuhan jasmani. Mungkin dia tidak lapar, tetapi dia tidak punya tumpangan waktu istrinya sakit. Ada di sebelah rumah. Apakah orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan pura-pura tidur, tidak dengar, tidak mau tolong? Berbuatlah baik kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Berbuatlah baik kepada musuhmu. Jadi, memang secara manusia, kok sudah bikin rugi saya, ngapain saya tolong kau? Ya. Atau mungkin ada orang yang berbuat jahat kepada kita, terus kita lewat dengan kendaraan kita, kita lihat dia anak ada pulang sekolah, terus hujan lagi, tinggal dia berdiri. Padahal kita pakai mobil besar yang 20 orang bisa masuk. Tapi karena kita merasa bahwa kita sudah dikecewakan, tidak perlu tolong dia punya anak cucu, kasih biar aja. Padahal firman Tuhan mau bahwa kita berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti kita. Roma 12 ayat 20, tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Lama-kelamaan, dia akan menjadi malu. Ya, bara di atas kepala. Dia menjadi malu, bukan taruh bara lalu kemudian kepala asap. Dia menjadi malu dan dia bertobat. Bukankah pemandangan ini, peristiwa seperti ini, indah dalam pandangan Allah? Ada amin? Ketika ada orang bertobat, malaikat bersorak-sorai. Ada jiwa yang dimenangkan melalui kehidupan orang-orang yang menerima kemurahan Tuhan, karena mereka juga bermurah hati, sama seperti Bapa yang adalah murah hati. Upahmu besar di sorga, sudah pasti. Berkat itu pasti, Tuhan sudah janji buat kita. Jangan kita cari berkat, tapi kita bawa diri untuk dekat dengan sumber berkat, sudah pasti. Kita melekat pada Dia. Tuhan mau kasih saat ini juga bisa, tapi Tuhan lihat bagaimana kehidupan kita. Jangan sampai model saya yang dulu banyak uang, begitu ada uang foya-foya. Hari ini kalau Tuhan mau kasih seperti dulu bahkan lebih, jangan-jangan anak ini dia kasih tinggal pelayanan. Jangan-jangan mau datang berdoa deh soalasan. Memang Tuhan izinkan ini. Semua ada maksud Tuhan. Karena kalau Tuhan mengembalikan, contoh saya tidak mau melihat orang lain karena saya takut nanti dibilang menghakimi.
Saya lihat saya kehidupan saja, bagaimana dulu saya sangat berkhianat dan mempermalukan Tuhan. Saya adalah seorang worship leader, tapi sesudah saya pelayanan, saya bisa buat aneh, melawan Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Saya bermunafik di depan Tuhan, menggunakan topeng. Saya berdiri, bernyanyi, memimpin puji-pujian, tapi saya buat keanehan di belakang. Dan Tuhan mengizinkan semua terjadi supaya anak ini kembali. Dan kalau hari ini Tuhan mau kembalikan semua, Isya sudah siap atau belum? Jadi apa yang selama ini kita alami, proses Tuhan yang berat, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan kita untuk kita mau menuju pada berkat Tuhan yang besar, yang kita akan pegang berkat itu dan kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita dapat berkat lalu kita lupa Tuhan. Dan kita mulai lupakan, kita punya janji-janji. Waktu susah berdoa puasa, Tuhan saya akan melayani Engkau. Tapi begitu sudah keadaan berubah, Bapak Pendeta telepon Ibu Isya, bisa tolong Kak, baru Bapak izin saya ada kegiatan tradisan. Oh ya, pengertian pertama, yang kedua kali lagi mulai alasan lagi, yang ketiga kali lagi alasan lagi. Lama-lama kita yang menjauh dari Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan, Bapak Gembala tidak rugi, kita yang rugi. Karena iblis yang dia pergi satu, waktu dia kembali itu dia bawa pasukan 7. Lebih banyak dari waktu dia pergi. Dan itu hidup manusia akan menjadi semakin rusak dari awal. Lebih rusak daripada yang pertama. Upahmu besar di surga, jangan takut. Tuhan mencatat setiap perbuatan kita. Kita punya nama kan masing-masing ada buku kehidupan. Hari ini dia bikin apa? Semua tercatat. Tuhan mencatat setiap perbuatan kita. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka lihatlah, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan diberkati. Dan orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, orang-orang yang bermurah hati, sama seperti Bapaknya yang murah hati, mereka akan menemukan tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Firman Tuhan berkata bahwa berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Kalau dia pinjam garam setiap hari 1 sendok teh, 1 bulan apa tidak jadi 3 bungkus ya? Kalau dia pinjam minyak tanah 2 tepol terus-terus atau 2 jerigen, apa tidak menjadi 10 jerigen 1 bulan misalnya? Kita ikhlaskan saja kan? Masalahnya ini firman bilang bahwa tidak mengharapkan, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Bagaimana dengan uang? Kalau firman bilang pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Makanya kalau orang pinjam uang, jangan kasih semua. Kasih semua sampai yang di dompet hanya tinggal stiker gambar itu, parang Patimura, parang Salawaku dengan Patimura. Sampai mau bela diri sendiri saja sudah bisa. Karena yang tertinggal di dalam dompet hanya BPJS, hanya SIM, hanya KTP, ada kartu ATM tapi saldo minimum. Jangan kasih pinjam orang sampai habis, terus kemudian besok mau bayar listrik pinjam saudara. Kasih sampai habis, kemudian dia mau beli air, dia minta di orang lain. Siapa mau help? Habis itu bikin status di Facebook, so 10 tahun ini sayang. Kode halus karena pinjaman belum diganti. Ikhlaskan itu garam, ikhlaskan itu minyak tanah, ikhlaskan itu uang, artinya pemberian kita kepada orang lain, jangan minta kembali. Jadi jangan kasih semua. Hitung-hitung kebutuhan. Saya dulu, pengalaman saya, kalau orang pinjam saya uang, saya sekarang bilang apa?
Saya punya uang sejumlah yang kau minta, tetapi saya harus bayar ini, dan bayar ini. Yang tersisa hanya 500.000. Kalau kau mau, bawa. Saya tidak bisa kasih. Realita harus kita katakan. Tidak enak, aduh ini ipar lagi, aduh. Berkorban untuk ipar-ipar, rasa ipar kasih mama mantu, ya bisa masalah banyak. Karena ketika misalnya uang 10 juta tadi tidak dikembalikan, begitu sampai di ranah hukum, yang berwajib akan bertanya kemampuanmu berapa untuk menggantikan hari ini. Saya punya 1 juta. Ya sudah, kasih 1 juta, 9 jutanya kau bayar di tahanan, makan tidur. Apa tidak gemuk dan kulitnya bersih putih? Intinya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, beri dengan ikhlas. Beri dengan ikhlas dan sesuai dengan realita. Jangan berharap kembali, berikan sesuai dengan kemampuanmu. Saya juga sutobat ya, kalau saya hitung-hitung saya pinjaman di luar, saya bisa beli mobil sekarang. Orangnya malah ketemu kita pura-pura tidak ada masalah begitu. Tapi sudah, kita sudah ikhlaskan, biar sudah tidak apa-apa. Nanti kan sekarang pakai motor, besok nanti Tuhan ganti helikopter. Amin. Jangan kasih tinggal Patimura, karena ya orang-orang Maluku kita orang Maluku, jadi biar sudah Patimura yang tinggal dalam dompet. Patimura itu uang 1.000 ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudaraku, mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, mendoakan mereka, memohon berkat kepada mereka, merupakan karakter atau ciri-ciri daripada anak-anak Tuhan yang harus selalu terpancar dari kehidupan orang-orang yang selalu dia menyanyikan pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan. Lagu itu bilang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mau merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Jadi mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka. Kedua hal ini, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka, merupakan ciri-ciri orang yang hidup dan menerima Allah. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan dengan keterbatasan dapat memberkati kita semua, dan Tuhan menolong kita, mengirimkan rohnya yang kudus kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi orang-orang yang membawa kita pada ketidaknyamanan. Kita mampu menerima situasi yang membuat kita pada ketidaknyamanan, dan kita tetap berbuat baik dalam ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita. Kita mau menutup perenungan firman pada pagi menjelang siang hari ini. Saya rindu kita semua sama-sama kita mau menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi
Firman ini, kami dapat menerima situasi yang tidak nyaman, kami dapat mengasihi orang-orang yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan kami, karena kami percaya Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengerti tentang kebaikan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan dengan terbatas, tetapi Tuhan yang punya firman ini akan menerjemahkan bagian firman Tuhan ini kepada kami semua sesuai dengan hikmat Allah yang tidak terbatas. Dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam situasi yang tidak nyaman, karena sesungguhnya kami mengakui bahwa saat ini kami ada karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Biarlah kami terus belajar untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bermurah hati, karena Bapa murah hati kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Ini kami kembalikan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kiranya tetap diberkati dan memberkati banyak orang dan jiwa-jiwa banyak yang datang kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan pegang amplop persembahan kita di tangan kanan dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi maupun setiap tangan yang mungkin belum sempat untuk memberi. Tuhan memberkati. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat dipergunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan di GKM Kasih Karunia. Taruh dalam hati kami bahwa memberi kepada Tuhan itu adalah kewajiban, karena segala sesuatu yang ada dalam kami miliki itu semua berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kami memberikan yang terbaik yang kami miliki untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi lagu Ku Bawa Korban Syukur. Ku tersungkur dan sembah.
bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kami kepada Engkau, sebab kemurahan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan. Roh Kudus terus senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk senantiasa bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau belajar menghidupi itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Ketika kami berada di jalan yang tidak tepat, ketika hati kami serong Tuhan, kami mohon pegang tangan kami Tuhan, bawa kami untuk kembali kepada jalan Tuhan. Ketika kami jatuh, Tuhan, angkatlah kami, rangkul kami, bawa kembali kami. Di siang hari ini hamba datang kepadamu Tuhan, beserta dengan jemaat Tuhan GKI Kasih Karunia. Kami rindu bersama-sama mendoakan bangsa dan negara kami, di mana kami ada, di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, bahkan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ada di tiap-tiap tempat, bahkan sampai dengan di kampung-kampung pelosok sekalipun. Doa kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, berikanlah mereka kejujuran, berikanlah mereka keadilan. Bahkan kami berdoa, roh takut akan Tuhan senantiasa melingkupi seluruh kehidupan mereka Bapa. Bahkan kami berdoa untuk proses perkembangan demokrasi yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan pada saat pemilihan pada tanggal 14 Februari, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pegang kendali semuanya. Jikalau ada roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang menunggangi setiap hal-hal, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah ketertiban, kesejahteraan, kedamaian menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang datang hari ini sedang sakit, bahkan mereka yang menyaksikan siaran ini, bahkan mereka yang ada di rumah, mari Tuhan jamah, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program-program yang akan berjalan di sepanjang minggu ini. Ada komsel anak, ada komsel dewasa, ada komsel remaja, pemuda, ada doa puasa, bahkan waktu-waktu latihan. Bahkan sebentar kami akan rakan bersama. Tuhan menolong, Tuhan mendahului. Biarlah semua yang kami kerjakan sungguh-sungguh membuat kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Bukan karena rutinitas biasa Tuhan, tapi kami mau bertumbuh, berakar, tetapi juga berbuah di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil juga yang saat ini sedang melayani dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa melingkupi setiap mereka. Hamba berdoa untuk setiap pekerjaan, setiap usaha yang dikerjakan oleh seluruh jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati, Tuhan membuat mereka semakin hari semakin berhasil, tetapi juga semakin beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mungkin ada doa-doa yang belum kami naikkan kepada Tuhan, tapi kami meminta kepada Tuhan, bila Tuhan senantiasa terus menguatkan kami, membawa kami untuk terus berharap, memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mau mengangkat tangan kita dan kita mau aminkan doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa
duduk, silakan mengambil saat teduh sejenak.